menyampaikan paparan sosialisasi, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa yang pertama, meeting berbasis online ini sampai dengan saat ini kita masih lakukan. Oleh karena apa? Oleh karena protokoler kesehatan penanggulangan bencana COVID-19 itu aturan edaran gubernur yang terakhir masih sampai saat ini masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 tentang social distancing dan physical distancing. Jadi di dalam mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak supaya kita tidak menambah beban warga masyarakat yang lain tentang penyebaran virus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tata cara kita mengikuti live meeting. Pertama, untuk para siswa yang join, sekali lagi kalau boleh, jadi anak-anak siswa yang join tolong ketik nama garis miring kelasnya masing-masing sehingga mudah untuk kita melakukan identifikasi dari kelas mana. Kemudian mohon selalu memantau kualitas suara, kualitas gambar yang muncul melalui dengan mengetik pesannya di kolom chat masing-masing. Kalau seandainya suara putus karena satu dan lain hal, jadi dimohon untuk memberikan komentar konfirmasi melalui kolom chat. Nanti dalam sesi tanya jawab, jadi dipersilahkan siapapun yang mau bertanya, apakah Bapak Ibu guru atau dari para peserta didik atau bahkan orang tua mungkin barangkali yang ada mau bertanya, kami persilahkan dengan terlebih dahulu menuliskan pesannya di kolom chatnya masing-masing. Dan nanti kami akan pantau dengan baik. Kemudian apabila nanti dalam perjalanan ada trouble, seperti tadi Bapak Domi, pengurus komite kita ada trouble karena jaringan dan lain-lain, jadi tidak perlu panik. Silakan untuk join ulang, jadi masuk ulang. Kalau menggunakan laptop di rumah itu akan lebih mudah, tinggal di refresh ya. Tapi kalau menggunakan tablet atau HP itu harus masuk dari awal kembali, ketik ulang kembali. Kalau nama pertama misalnya namanya katakanlah Mingus gitu, kalau bisa masuk yang kedua pakai Mingus 2 gitu ya, supaya mudah terdeteksi oleh sistem. Kemudian durasi link pertama yang kami buat ini itu adalah kurang lebih 1,5 jam. Kita mulai pukul 09.30 WITA ya. Kalau 1,5 jam itu sekitar sampai dengan jam 11-an nanti. Seandainya sampai dengan jam 11, sampai dengan jam 11 nanti pertemuan kita masih berlangsung, tentu maka nanti akan live meeting ended. Tapi tidak perlu panik, jangan keluar langsung karena kami akan segera mengirimkan link yang kedua untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan tuntas. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Sekarang saya tutup dulu kolom chat dan partisipan. Nanti Bapak Domi sebentar akan dilanjutkan kembali sekapur sirinya. Dan tadi ada gangguan jaringan. Kita ikuti presentasi ini. Ya, kami sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wengapu berkewajiban untuk menyampaikan bagaimana kebijakan pemerintah pusat tentang skenario pembukaan pembelajaran pasca bencana non alam yang sudah kita ketahui bersama, yaitu yang dikenal dengan COVID-19. Seperti biasa ada agenda yang diberikan di dalam rapat koordinasi, ada pengantar, ada paparan. Kalau di dalam meeting ini saya sudah sampaikan tadi pengantar kita sebelum masuk di slide ini. Kemudian paparan, sedikit lagi kita lakukan paparan tentang slide demi slide. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, diskusi, kemudian simpulan, dan terakhir nanti kita masuk pada sesi penutup. Nah, ini ada dasar hukum, ada regulasi yang dibuat oleh pihak pemerintah di dalam menetapkan segala kebijakan dalam suasana darurat COVID. Yang pertama ada Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Berikut disusul dengan
Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus COVID-19 sebagai bencana nasional. Jadi sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena 34 provinsi yang ada di NKRI ini sudah seluruhnya termasuk bagian dari zona merah. Itu sebabnya maka pemerintah menetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian yang berikut ada surat keputusan. Kemudian ada surat edaran Mendikbud. Ada 3 edaran Mendikbud, yaitu nomor 3 2020 tentang pencegahan COVID. Di rumah untuk memperdalam. Di tengah-tengah keprihatinan kita, tidak bisa kita melakukan tatap muka, mendampingi anak-anak yang sebagaimana mestinya pada pembelajaran reguler. Kemudian yang berikut, kita masuk pada slide yang berikutnya. Itu total ada 534.630 sekolah di Indonesia. Dari 534.000 lebih, maka untuk sekolah SMA SMK sederajat itu ada 37.228 sekolah yang harus menyelenggarakan pembelajaran di rumah. Bagaimana dengan jumlah siswa yang belajar dari rumah dampak COVID-19? Total di seluruh Indonesia itu ada 68 juta lebih, 68.729.037 siswa, mulai dari PAUD sampai dengan SMA SMK sederajat. Untuk SMA SMK sederajat itu ada sekitar 11 juta lebih siswa kita yang harus melaksanakan belajar dari rumah. Kemudian yang berikut, belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh. Ini menggunakan beberapa pendekatan. Tadi sudah saya sempat singgung, yaitu tatap muka virtual dengan video conference seperti yang kita lakukan hari ini, bahwa SMA Negeri 1 Wengapu sudah membentuk komunitas-komunitas pelatihan-pelatihan bersama teman-teman melalui Google Classroom, termasuk nanti penilaian. Akhirnya ada, tapi namun ada yang tidak punya dua-duanya. Kalau sudah listrik sudah tidak ada, jaringan internet mungkin dipertanyakan besar ya, apakah ada begitu. Untuk SMK, SMA itu yang memiliki listrik dan internet itu jumlahnya 12.956 sekolah SMA di seluruh Indonesia. Masih ada 86 sekolah di Indonesia yang tidak ada listrik, apalagi jaringan internet. Ini tentu menjadi bahan evaluasi pihak pemerintah di era yang saat ini yang harus kita berkomunikasi jarak jauh. Tantangannya ini luar biasa, dan tanggung jawab kita harus melayani semua anak-anak bangsa ini, walaupun dalam jaringan dan listrik dari seluruh wilayah tanah air. Kemudian prediksi pandemi COVID-19 sebenarnya ini kita selalu update pemahamannya, bagaimana pergerakan masyarakat sampai dengan kemarin yang saya ikuti itu sudah 23.153. Artinya apa? Artinya masih grafiknya naik. Grafiknya naik itu artinya apa? Artinya kemungkinan belajar di rumah, DDR, itu akan diperpanjang oleh pihak pemerintah. Kita sudah baca sepintas walaupun belum ada surat edaran Gubernur NTT bahwa yang terkini beban psikologis masyarakat sekitar kita, tetangga kita, kemudian bangsa dan negara kita
Jadi mari kita patuhi. Kalau kita lihat trennya di grafik yang di slide ini, pada dulu, yang biru itu adalah aktual, itu real time. Kemudian yang garis merah itu adalah prediksi. Memang ya tataran kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berbangsa kita menjadi normal seperti biasa. Jadi demikian paparan saya tentang hasil sekalian, paparan Ibu anak sekalian. Penjelasan singkat tentang PAD nanti secara teknis dari Pak Ridho dan kawan-kawan, ada Pak Martis, Pak Karupi, nanti ada sesinya sendiri untuk menyampaikan itu ya. Dan itu nanti selesai tuntas semua baru kita buka sesi tanya. Kita sampaikan dulu tentang PAD, Bapak dan Ibu orang tua siswa. Siap-siap kamu atas situ. Buka kamera, Pak. Ya. Ya, silakan Pak Martis. Ya, Pak. Penjelasan teknis dari Pak Ridho tadi ya. Selamat pagi, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengurus komite yang sempat live, dan yang terkasih para siswa seluruh kelas 10 dan kelas 11. Apakah suara saya jelas? Bagaimana? Kalau suara saya dan gambar tidak jelas, Anda harap komen di chatting ya. Baik, dalam persiapan tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun. Mari kita biasakan ini ya, poin-poin penting yang saya sampaikan, kita biasakan. Pertama, setiap hari baik guru dan siswa selalu login di Google Classroom untuk mengikuti informasi penting tentang perkembangan persiapan pelaksanaan penilaian akhir tahun. Dan juga membiasakan Anda ingat itu password dan email, alamat email supaya hafal ya. Biasakan login dulu. Kita untuk maju ke depan, jangan mundur lagi, kita harus maju. Kita berada di era 4.0, di era digital, tapi kadang-kadang cara berpikir kita belum digital. Ya, hari ini kita mengajak itu melalui pembelajaran COVID, dirumahkan kita semua belajar, dipaksa orang belajar untuk digital. Mau tidak mau, suka tidak suka. Amin, Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Lain-lain pasti akan kami undang lagi.